beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandan, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode pertama, Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-9 ini, Narirati, gadis menguntur itu nampak sangat malu. Mukanya menjadi merah karena berusaha menyembunyikan rasa malunya. Tapi dia masih dapat berkata, walaupun suaranya menjadi gemetar. Jadi kakang tidak pernah menulis syair untukku? Tidak, Rati. Selama ini aku sakit. Bagaimana aku bisa menulis syair? Jadi semua ini bukan kau yang menulis, kakang? Bukan aku yang menulis syair-syair ini. Aku tidak bisa dan tidak berbakat menulis syair. Kalau begitu, aku telah salah menganggapmu, kakang. Baiklah, aku mau pulang saja. Tunggu, Rati. Tunggu dulu. Maafkan, kakang. Aku tak bisa lama-lama di sini. Maafkan, aku telah mengganggu ketenanganmu. Ini pasti perbuatan Kakang Dwi Pangga. Ada apa, Angger? Mana gadis menguntur itu? Kau, Bi? Mana ini Narirati? Dia sudah pulang, Bi. Kok buru-buru sekali dia pulang? Ada apa, Angger? Tidak ada apa-apa. Bibi tahu di mana Kakang Dwi Pangga? Tadi Bibi lihat Angger Dwi Pangga sedang menjemur daun ronta di atas atap kamarnya. Aku mau menemuinya. Ada apa, Angger? Kok sepertinya... Minggir, Bi. Jangan menghalangi di jalan. Aku harus menemui Kakang Dwi Pangga sekarang juga. Adik Kamandanu, ada apa? Mengapa kau rusak pintu kamarku? Apa yang sedang kau lakukan itu? Apa urusanmu? Aku sedang menulis syair. Rupanya kau bangga sekali dengan syair-syairmu itu, Kakang. Tentu saja. Kenapa? Apa karena aku sedang menulis syair, lalu kau tidak senang dan merusak pintu kamarku? Jawab dulu pertanyaanku, Kakang. Mengapa kau mengirim syair-syair itu pada Narirati? Apa maksudmu? Jadi kau sudah tahu. Baiklah, aku akan mengatakan alasanku. Jangan membuat alasan. Aku ingin tahu yang sebenarnya, Kakang. Iya, Adik Kamandanu. Sabar dulu. Adik Kamandanu, aku ingin berbuat baik padamu. Aku ingin membuat hubunganmu dengan Narirati pulih kembali seperti sedia kala. Kakang, persoalan Narirati adalah persoalan pribadiku. Kau jangan ikut campur. Dengar, Adik Kamandanu. Hubungan kalian tidak mungkin bisa dipulihkan kalau aku tidak turun tangan. Apapun yang akan terjadi di antara kami, Kakang tidak berhak ikut campur. Urusi saja sendiri persoalanmu. Mengapa Kakang terlalu usil? Jadi kau tidak menganggapku lagi sebagai saudara tuamu? Kau tetap Kakang Dwi Pangga, saudara tuaku. Tapi bukan berarti kau boleh ikut campur urusan pribadiku sampai sekecil-kecilnya. Aku kan bermaksud baik, Adik Kamandanu. Aku tidak membutuhkan jasa baikmu. Aku tidak butuh pertolongan siapapun, sekalipun ayahanda sendiri. Kau sombong sekali, Kamandanu. Terserah apa yang akan kau katakan, Kakang. Tapi begitulah pendirianku. Aku tak ingin melihat orang lain ikut campur urusan pribadiku. Ya, kalau begitu baiklah. Aku tidak akan ikut campur lagi. Uruslah sendiri persoalanmu dengan Narirati. Tidak bisa, Kakang. Kau telah berbuat kesalahan dengan mengirim syair-syairmu itu. Sekarang Narirati bertambah kesal padaku. Dan hubungan kami semakin suram. Lalu bagaimana? Aku harus bagaimana? Aku tidak tahu kau harus bagaimana. Tapi yang jelas, Kakang telah membuatku kecewa. Kakang telah menyakiti hatiku. Dan aku tak mudah untuk melupakannya. Ya, terserah kalau begitu. Mulai sekarang, kita saling menjaga diri. Aku tak akan mencampuri urusan Kakang. Tapi Kakang jangan coba-coba ikut campur urusanku. Sekalipun dengan dalih ingin berbuat baik. Baik, kalau memang begitu kemauanmu. Dan mengenai Narirati, aku bisa menyelesaikan sendiri persoalan kami. Tanpa harus mengikut sertakan syair-syairmu itu. Buatlah syair untuk dirimu sendiri, Kakang. Karena belum tentu orang lain senang mendengarkannya. Bagus. Tapi bagaimana dengan pintu kamarku yang rusak itu? Jangan khawatir. Aku akan membetulkannya. Tapi setelah itu, pintu itu harus kau tutup rapat. Jangan sampai gema syairmu terdengar dari kamar tidur. Dalam hal ini, menurut pendapat Angger
Dwi Pangga juga yang bersalah. Aku kan bermaksud baik, Bi. Tapi maksud baik anu justru akan membuat anu tersinggung. Seorang laki-laki usik harga dirinya jika urusannya mengenai kekasih hatinya dicampuri laki-laki lain. Aku jadi serba salah sekarang, Bi. Maka sebaiknya Angger Dwi Pangga Bagaimana caranya? Angger Kamandanu sangat kesal karena begitu tahu bahwa syair itu bukan dia yang gadis Mangun lalu buru-buru pulang. Angger Kamandanu berusaha menahan, tapi agaknya gadis itu sudah sangat malu dan tersinggung harkat wanitaan. Kalau begitu aku harus minta maaf pada Nari Rati. Aku akan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Memang baiknya begitu. Tapi apakah Angger Kamandanu akan setuju? Ya, dia tidak akan setuju, Bi. Dia sudah menutup diri untuk semua maksud baikku. Oh, kalau begitu sebaiknya mencari cara yang lain saja, Angger. Peliharalah perasaan Angger Kamandanu. Kasihan dia. Tidak, Bi. Aku akan minta maaf pada Nari Rati, bukan untuk adik Kamandanu lagi, tapi untukku sendiri. Aku sudah melakukan kesalahan yang membuat gadis itu menderita batinnya, dan tak seorang pun berhak mencegah niatku ini. Hari itu juga Arya Dwi Pangga memacu kudanya meninggalkan desa Kurawan menuju Manguntur. Nyi Rongko tak berhasil mencegah keinginan anak muda itu. Omonganku ini dua-duanya berkemauan keras. Tak ada yang mau mengalah. Kalau sampai Angger Kamandanu tahu, kan bisa ribut besar. Maka lebih baik aku diam saja, udah tidak tahu. Gadis Manguntur memang rajin-rajin. Sepagi ini sudah turun ke Tegalan untuk memetik daun pandan. Siapakah Tuan? Dan apa maksud Tuan datang kemari? Aku Arya Dwi Pangga dari desa Kurawan. Apakah Tuan masih saudara dengan Arya Kamandanu? Kamandanu itu adikku. Oh, kalau begitu pasti Tuan bermaksud menemui sahabatku Nari Rati. Aku gembira dan berterima kasih sekali kalau kau sudi menolong aku. Menolong bagaimana yang Tuan maksudkan? Antarkan aku menemui Nari Rati. Oh, aku tidak berkeberatan mengantarkan Tuan. Rumah sahabatku tidak jauh dari sini. Tapi apakah dia mau menerima Tuan? Itulah soalnya. Aku datang dengan maksud baik. Mengapa dia tidak mau menerimaku? Sahabatku itu sekarang mengurung di kamarnya terus-menerus. Dia sedang tidak mau berbicara dengan siapa saja. Kasihan sekali sahabatmu itu. Aku ikut prihatin atas kesedihan yang baru dideritanya. Dari mana Tuan tahu dia sedang bersedih hati? Akulah yang membuatnya bersedih. Akulah yang bersalah. Karena itu aku datang untuk minta maaf padanya. Baiklah, tinggalkan saja kuda Tuan di Tegalan ini. Dan mari ikut saya. Rati, Rati, buka pintunya Rati. Rati, ini aku, Palastri yang datang. Ada apa Palastri? Siapa yang kau bawa kemari ini? Dia saudara tua Arya Kamandanu. Dia ada keperluan denganmu Rati. Tuan, apa yang Tuan lihat? Tidak, aku, apakah gadis di depanku ini yang bernama Nari Rati? Putri tunggal Raja Nuru? Iya, inilah sahabatku itu yang Tuan cari. Saya tahu, Tuan datang kemari pasti ada hubungannya dengan Kakang Kamandanu. Dan saya sudah berjanji dalam hati tidak akan menyentuh persoalan itu lagi. Silahkan Tuan pergi. Rati! Bagaimana Tuan Dwi Pangga? Nari Rati sudah menutup pintunya lagi. Kalau begitu, tak ada pilihan lain lagi. Ya, aku harus kembali ke Kurawan. Arya Dwi Pangga segera kembali ke Kurawan dengan bayangan wajah Nari Rati terus melekat di dalam ingatannya. Menurut penilaiannya, Nari Rati adalah gadis paling cantik, paling sempurna yang pernah dijumpainya selama ini. Karena itu, diam-diam Arya Dwi Pangga bermaksud memikat hati gadis Manguntur itu. Dan bermunculanlah bait-bait syair yang indah, yang tidak lagi mewakili adiknya, melainkan dikirim atas namanya sendiri. Sekalipun aku tahu pintu rumahmu terkunci, aku akan mengetuknya berulang kali. Angin yang menghembus bumi menjadi saksi. Penyesalan Dwi Pangga menyentuh ke dasar hati. Sambil terbaring di ranjangnya, Nari Rati membaca syair yang dikirim Arya Dwi Pangga melalui Palastri. Suatu malam, dia kembali membaca syair itu. Nari Rati, kau adalah sebongkah batu karang, tapi aku adalah angin yang sabar dan setia. Sampai langit di atas terbelah dua, aku akan membelai namamu bagaikan bunga. Malam yang lain, Nari Rati membaca lagi syair yang lain. Hujan sore ini turun dengan sedihnya, tanpa angin, tanpa pelangi. Apakah itu pertanda harapanku akan sia-sia? Kulewati malam yang dingin ini dengan gemetar sambil terus mengenang wajahmu. Arya Dwi Pangga, apa maksudmu mengirim syair-syair begini padaku? Syairmu membuatku gelisah sepanjang malam. Apakah kau sengaja melakukannya untuk menyiksa aku? Kau pasti kurang tidur, Rati.
Matamu agak merah. Dia tidak mengirimkan daun ronta lagi, Palastri. Kau ketagihan rupanya. Jangan begitu, Palastri. Aku bersungguh-sungguh. Siapa berkata kau tidak bersungguh-sungguh? Aku mulai tertarik membaca bait-bait syairnya. Sayang sekali, sudah 2 hari dia tidak datang. Jadi, ya, terpaksa. Kau harus sabar menunggu, Rati. Palastri, bagaimana kalau aku menemuinya? Jangan terburu nafsu begitu, Rati. Nanti bisa kecebur lebih dalam. Celaka kau. Kau bilang dia sering duduk sendiri di tepi padang ilalang itu. Dia yang berkata begitu. Entah benar, entah tidak. Palastri, aku akan minta tolong padamu ya. Hus, jangan minta aku mengantarmu ke sana. Bukan, aku akan pergi sendiri ke sana. Tapi kalau misalnya ayahku mencariku, tolong katakan bahwa aku sedang pergi mengunjungi seorang kawan. Aduh, sekarang orang tua menjadi sasaran dusta. Ini bisa gawat, Rati. Apa kau sudah berpikir masak? Kau kira aku pergi menemuinya untuk apa? Aku hanya akan menemuinya untuk memaafkannya. Dengan begitu dia tidak lagi mengirimkan syair-syairnya padaku. Benar, dia duduk di tepi padang ilalang, di atas sebuah batu hitam. Bagaimana ya? Rasanya aku malu sekali untuk menghampirinya. Tapi kalau tidak, aku kasihan melihatnya duduk merenung seperti arca batu begitu. Hei, apakah aku sedang bermimpi? Bukankah kau Nari Rati? Tidak, Tuhan tidak bermimpi. Aku memang Nari Rati. Kalau begitu aku adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Ketika aku sedang duduk dalam sunyinya padang ilalang ini, tiba-tiba ada seorang bidadari dari Kahyangan dikirim untuk menemaniku. Tuhan pandai memuji. Marilah kita duduk di batu yang di sana itu. Tidak, di sini saja. Di sana saja. Kita bisa melihat pemandangan yang indah terbentang di sebelah utara padang ini. Sawah, pohon-pohon mahuni di sepanjang jalan, gunung membiru di kejauhan. Bisa kita lihat semua. Ayo, jangan malu padaku. Baiklah, Tuhan jalan di depan, aku di belakang. Kau takut aku menciummu? Tidak. Mengapa Tuhan berkata begitu? Jangan panggil aku Tuan. Panggil saja aku Kakak. Itu akan terdengar lebih merdu. Tidak, aku akan panggil Tuhan saja. Baiklah, terserah padamu. Arya Dwi Pangga. Baru pertama kali aku mengenal seorang laki-laki seperti dia ini. Sungguh berbeda dengan adiknya Kakang Kamandanu. Arya Dwi Pangga lebih terbuka, dan dia pandai sekali menyenangkan hati seorang wanita. Dia juga lembut dan mudah menuruti keinginan orang lain. Tadi dia menyentuh telinga kiriku sampai gemetar seluruh tubuhku. Apakah dia sengaja melakukannya? Dan mengapa aku tak pernah mengalami guncangan perasaan seperti ini selama duduk bersama Kakang Kamandanu? Kakang Kamandanu memang baik, tapi dia tak pernah mau mengerti suara hatiku. Dia sering menyakitiku dan membuatku kecewa. Arya Dwi Pangga, kau memang lain dari yang lain. Apakah karena aku telah terpikat olehmu? Jika hari telah tidur di pangkuan malam, kukirim bisikan hatiku ini bersama angin. Biarpun bulan pucat kedinginan, biarpun bintang merintih di langit yang jauh, aku kan tidur dengan tenang sambil memeluk senyummu dalam kehangatan mimpiku. Setelah pertemuannya dengan Arya Dwi Pangga di tepi padang ilalang itu, Nari Rati semakin kelihatan gelisah. Suatu ketika dia pergi lagi ke tepi padang ilalang, dan dia sangat terkejut. Bukan Arya Dwi Pangga yang dia temui di sana. Kakang Kamandanu. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Nari Rati? Sampai jumpa.